Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita percaya bahwa Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan demi kemenangan atas setiap peperangan, atas setiap pertempuran, atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu, pagi ini saya tahu bahwa Tuhan ingin kita belajar tentang kemenangan iman atau iman yang memberi kemenangan. Saya kemarin ngomong sama istri, "Mah, lagu tentang kemenangan iman itu apa ya enaknya ya?" Saya bilang gitu. Karena saya ini terkenal kalau nyanyi itu aja. Paling-paling ku mau cinta Yesus selamanya. Jadi kalau sudah lagunya Om Doni katanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi kalau ingin lagu baru kadang syairnya saya lupa, saudara. Jadi dimarahin minggu yang lalu. Nyanyi rapal, nyanyi. Tapi pagi ini saya belum menemukan lagu apa yang akan saya nyanyikan. Rupanya Mas Timotius sudah siapkan lagu bagaimana Yesus memegang tangan kita dan memberi kemenangan. Dan saya tahu bahwa itu semua karena Tuhan, kami tidak janjian. Maka yakinlah bahwa sesungguhnya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan memimpin kita, Tuhan menggembalakan kita dengan firman-Nya supaya kita sungguh-sungguh hidup menurut dengan kehendak-Nya. Kita masih belajar dari kisah Gideon. Kita akan berbicara tentang kemenangan iman. Kita akan belajar dari pertempuran Gideon yang dicatat di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 3. Cukup panjang, tetapi ini perlu kita baca supaya kita mengerti bagaimana iman yang membawa kepada kemenangan itu, atau iman yang menang, iman yang berkemenangan itu. Mari saya membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, nikmati dan pahami kisahnya. Diberi judul perikop, Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, nyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke tanganmu, ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya.
Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya, tetapi ketika 100 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama-sama dengan Pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manase. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan. Lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?
Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, ini jawab Gideon, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu, bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Seb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redahlah marah mereka terhadap dia. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah pertempuran Gideon dan kemenangannya ini bukan sekedar kisah, tetapi mengajarkan kepada kita tentang iman. Mengajar kepada kita tentang kedaulatan Tuhan. Berbicara kepada kita tentang ketaatan. Berbicara kepada kita tentang sumber kemenangan yang sejati dalam setiap pergumulan hidup kita. Sungguh kita melihat bahwa kemenangan kita atas setiap pergumulan hidup kita itu tidak ditentukan oleh sumber daya jasmani kita. Amin. Tidak ditentukan oleh kekuatan kita. Tidak ditentukan oleh kecakapan kita. Tidak ditentukan oleh harta kita. Ataupun segala sesuatu yang jasmani yang ada pada kita. Ternyata bahwa kemenangan kita atas setiap pergumulan itu ditentukan oleh iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Loh, mana amennya? Mungkin Bapak Ibu pagi ini merasa tidak berdaya. Aduh, kondisiku sulit hari ini. Aduh, bisnisku lesu. Aduh, modal sudah mulai menipis. Aduh, tabunganku sudah mulai habis. Bagaimana dengan masa depan pendidikan anak-anakku? Bagaimana dengan kehidupanku yang akan datang? Ingat Bapak Ibu, kita bersyukur pagi ini kita mendengar kemenangan Gideon yang mengajar kepada kita bahwa kemenangan kita atas setiap pergumulan itu bergantung pada Tuhan, bergantung pada iman dan ketaatan kita kepadanya. Saudara yang merasa tidak punya modal, tidak punya kekuatan, bersama Tuhan kita bisa mengalami kemenangan. Ini hal yang harus kita syukuri. Nah, saya melihat dari cerita ini bahwa iman yang membawa kemenangan atau iman yang menang itu adalah pertama-tama adalah iman yang teruji, Bapak Ibu. Kalau iman kita belum teruji dengan ketaatan total kepada Tuhan, kita belum mempunyai iman yang membawa kepada kemenangan. Iman yang membawa kemenangan adalah iman yang tidak hanya teruji, tetapi iman yang dikuatkan oleh Allah sendiri. Bapak Ibu, dalam hidup ini seringkali kita takut, amin. Tetapi Allah terus menerus menguatkan iman kita. Dan kalau kita menerima penguatan dari Allah, kita mau dengar-dengaran terhadap suara Allah, cara-cara Allah menguatkan kita, maka iman itu akan membawa kemenangan dalam hidup kita. Kemudian iman yang membawa kepada kemenangan adalah iman yang taat pada cara-cara Allah bekerja. Iman yang taat pada strategi Allah sekalipun mungkin strateginya tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan pikiran kita. Dan iman yang membawa kepada kemenangan haruslah iman yang rendah hati. Artinya bahwa setelah kita mendapat kemenangan, biarlah pujian dan hormat itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dalam konteks kisah Gideon ini, saudara, Gideon rendah hati dan dia menghargai kontribusi orang lain yang dipakai oleh Tuhan untuk membawanya kepada kemenangan. Nah, mari saya rindu pada kesempatan pagi ini. Semua kita memiliki iman yang berkemenangan ini. Bapak Ibu, kita sudah melihat di Alkitab bahwa akhir zaman bukanlah masa yang mudah. Tetapi bersama dengan Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh percaya dan taat kepadanya, kita akan menang dalam setiap pertempuran rohani kita. Kita akan menang dalam setiap
pergumulan kita. Hanya dibutuhkan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Jangan kecil hati ketika engkau melihat keadaanmu. Aduh, apa bisa dengan kondisi seperti ini? Aku sudah jatuh, aku sudah terpuruk. Bapak Ibu, kalau engkau memiliki Tuhan, engkau memiliki segala-galanya. Ya, mari bangkit. Mari kita maju di dalam Tuhan. Jangan ragu, jangan melihat ke kiri, ke kanan. Lihat Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita. Yang memungkinkan kita setiap saat masuk ke tahta kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Ini yang membuat kita tetap bisa bersukacita, bisa tabah dalam menghadapi keadaan apapun juga. Tidak perlu malu, tidak perlu minder, tidak perlu mengunci diri di rumah. Hadapi bersama dengan Tuhan. Ada keberhasilan, kemenangan dalam setiap pergumulan kita. Mari saja kita melihat keempat hal ini. Bahwa iman yang menang atau iman yang membawa kepada kemenangan dalam setiap pergumulan adalah iman yang teruji, adalah iman yang dikuatkan oleh Allah, adalah iman yang taat kepada cara-cara Allah, taat pada strategi Allah, dan iman yang disertai dengan kerendahan hati. Yang pertama tentang iman yang teruji. Bapak Ibu, iman yang teruji adalah iman yang akan membawa kepada kemenangan. Dan kita membaca dalam teks ini, ternyata Allah itu menguji iman hamba-hambanya. Allah itu menguji iman umatnya itu dengan hal-hal yang tidak biasa. Dengan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Di luar hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Nah, karena iman diuji dengan hal-hal yang tidak biasa, itu seringkali yang membuat manusia itu gagal taat kepada kehendak Tuhan. Tapi pagi ini kita diberitahu oleh Tuhan, kalau Tuhan meminta kita melakukan hal-hal yang tidak biasa, hal-hal yang dipandang aneh oleh orang lain, hal-hal yang mungkin menurut pikiran kita itu nggak masuk akal, kita tahu bahwa itulah cara Allah menguji iman kita. Amin. Bapak Ibu siap diuji imannya oleh Tuhan? Amin. Kok hanya pengerja yang siap diuji imannya? Kita perlu memberi diri diuji iman kita, saudara, karena hanya iman yang teruji yang akan membawa kepada kemenangan. Dan Allah menguji iman kita dengan cara-cara yang di luar jangkauan pemikiran kita. Bayangkan kita membaca tadi, saudara. Secara tidak langsung bahwa perintah Allah untuk memerangi orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari timur hanya dengan 300 orang itu adalah bagian dari ujian iman. Bapak Ibu, bukankah biasanya kalau kita menghadapi musuh yang besar, musuh yang kuat, kita membutuhkan pasukan yang besar, pasukan yang kuat, saudara. Gideon pada waktu itu mempunyai 32.000 orang tentara. Orang yang siap berperang untuk dia. Tetapi Allah menguji iman Gideon dengan hanya menyisakan 300 orang. Bersama-sama dengan Gideon untuk menghadapi orang-orang Midian yang banyak itu, saudara. Coba pikirkan, ini ujian iman yang tidak biasa, yang bertentangan dengan logika kita, yang bertentangan dengan logika manusia. Nah, kalau saya disuruh berperang melawan 1.000 orang, setidaknya saya harus punya pasukan yang sama dong. 1.000 orang paling tidak itu fair. Atau kalau mau menjamin kemenangan ya saya minta lebih lah. 1.200 kayak 1.500. Lah suruh perang melawan 1.000 orang kok cuma dikasih 100 orang. Bayangkan satu lawan berapa, saudara? Apa bisa menang? Tapi ini ujian iman. Dan Allah itu menguji iman dengan cara-cara yang tidak biasa. Dengan hal-hal yang bertentangan dengan logika kita. Bagian kita adalah percaya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan
perintahkan kepada kita, kita harus taat kepadanya. Allah melakukan ini supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tahu pada akhirnya kemenangan kita itu berasal dari Tuhan. Bahwa segala kemuliaan itu harus diperuntukkan untuk Tuhan. Kita tidak boleh memegah-megahkan diri kita seolah-olah bahwa kalau kita bisa hidup sampai sekarang, kalau kita bisa memiliki keadaan baik sampai sekarang, punya pelayanan yang diberkati sampai sekarang itu karena usaha kita. Tidak, sama sekali itu karena berkat dan pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu, dalam hidup kita ini, ya, kita ini seringkali dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas yang tampaknya di luar kemampuan kita. Kalau Bapak Ibu diminta Tuhan atau dipanggil untuk melakukan hal-hal yang mungkin tampaknya di luar kemampuan kita, ingat Tuhan sedang menguji iman Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan bilang, aduh tante, gak sanggup saya tante. Aduh tante, kondisi saya sulit tante. Aduh, saya nggak terdidik dalam soal-soal itu. Duh, orang lain aja Bapak Ibu gagal dalam iman. Kalau Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa saja, mari kita katakan siap. Amin Bapak Ibu. Siap Tuhan. Karena aku tahu kemenanganku tidak berasal dari diriku sendiri. Kemenanganku datang dari Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan sedang melucuti tentara kita. Mungkin Tuhan saat ini sedang melucuti hal-hal yang kita andalkan. Aduh, ini yang menjadi sandaranku udah mulai gak ada. Aduh, dekengku mulai kabur. Aduh, ini modal sudah mulai menipis. Aduh, aku sudah gak punya apa-apa. Bapak Ibu, ingat Allah mengajar kita supaya kita tidak bergantung pada apapun juga, pada siapapun juga, selain kita bergantung pada Tuhan. Dan saat Bapak Ibu hanya bergantung kepada Tuhan, seperti Gideon, dia mengalami kemenangan yang supranatural. Amin. Percaya Bapak Ibu? Jangan jadi orang-orang yang lemah, yang putus asa. Duh Tuhan, aku gak berhasil. Saudara yang menubuatkan kehidupan gak berhasil. Katakan bersama dengan Tuhan, ada jalan keluar, ada berkat, ada kemenangan atas setiap pergumulan kita. Ingat, ketika saat ini mungkin kita diizinkan mengalami hal-hal yang sulit, saat kita diizinkan untuk Tuhan melucuti sumber daya kita, itu adalah undangan bagi kita supaya kita mempercayai Tuhan lebih lagi, supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan lebih lagi, dan lebih lagi. Lebih lagi kita mengandalkan Dia dalam hidup ini. Mungkin selama ini saudara masih merasa aman, tabungan masih banyak. Aman, aku masih punya dekeng. Aman, masih ada yang menjagaku. Tapi tatkala Tuhan menghabiskan semua itu atau mengurangi dari hidup kita, Tuhan mengundang kita untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan menguji iman kita dengan hal-hal yang tidak biasa. Karena Allah mau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini membutuhkan ketaatan. Nah, ada banyak contoh lain saudara ya, yang menunjukkan bagaimana Allah itu menguji iman kita dengan cara-cara yang tidak biasa. Contohnya Abraham. Abraham itu diuji imannya dengan cara apa? Dengan cara diminta untuk mempersembahkan atau mengorbankan Ishak anaknya. Anak yang telah dijanjikan oleh Tuhan, anak yang dijanjikan bahwa melaluinya Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Bayangkan saudara, ini kan cara-cara yang tidak biasa. Loh, bukankah Tuhan sudah berjanji bahwa aku akan menjadi bangsa yang besar melalui Ishak, tapi kenapa sekarang Ishak harus kukorbankan? Ini bukan hal-hal yang biasa, ini di luar jangkauan pemikiran kita. Nah lalu bagaimana aku akan menjadi bangsa yang besar kalau anakku, anak perjanjian ini kukorbankan untuk Tuhan?
Tetapi sungguh luar biasa kita membaca bagaimana kesediaan Abraham untuk taat itu, saudara. Meskipun janjinya tampak dipertaruhkan, janji Tuhan tampak dipertaruhkan. Ketaatan Abraham menunjukkan iman yang sungguh-sungguh, iman yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, iman yang tak kenal menyerah, percaya pada kebaikan dan kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Dan pada saat ketaatan itu teruji dan kita lolos, kita bergantung kepada Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar. Tak diduga-duga ada seekor domba yang tersangkut di semak belukar sebagai korban penggantinya Ishak, saudara. Ini justru memperkuat kebenaran bahwa Tuhan itu menguji kita, dirancang untuk apa, saudara? Dirancang untuk memurnikan iman kita, dirancang untuk memperdalam ketergantungan kita kepada Tuhan. Saya percaya kalau saya tanya hari ini apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh, tapi Tuhan lebih tahu keadaan hati kita. Kalau saya bertanya apakah Bapak Ibu bergantung kepada Tuhan, pasti jawabnya amin lah. Kalau enggak amin, saya paksa bertanya 2 kali, terpaksalah ngomong amin. Karena saya ngotot-ngotot kan begitu. Tapi Tuhan tahu kondisi kita. Kalau Tuhan meminta kita melakukan hal-hal yang enggak biasa, yang di luar jangkauan pemikiran kita, Tuhan mau memurnikan iman kita. Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau ada masalah datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita ingat Nuh, bagaimana Nuh diminta untuk membangun bahtera, itu adalah juga bagian dari ujian iman Bapak Ibu. Bayangkan, diminta membangun bahtera di tengah-tengah dunia yang belum pernah mengalami hujan. Sepanjang hidup Nuh, belum pernah melihat hujan. Hujan itu baru turun pada waktu Nuh sudah mulai naik ke dalam bahtera itu. Ini sesuatu yang aneh, bahkan dia tidak tinggal di tempat yang banyak airnya Bapak Ibu. Tetapi ketaatan Nuh kepada perintah Allah ini, meskipun perintahnya sepertinya tidak masuk akal bagi orang sezamannya pada waktu itu, telah menghasilkan keselamatan bagi Nuh, bagi istrinya, bagi ketiga anaknya, dan ketiga menantunya. Amin. Lihat ketaatan. Orang yang lolos ujian iman, menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Nuh juga dapat menyelamatkan banyak binatang-binatang yang Tuhan telah tetapkan untuk selamat dari air bah itu. Jadi sekali lagi ini juga mengajar kepada kita bahwa ketaatan kepada Allah bahkan ketika perintahnya itu sepertinya tidak dapat dipahami, tidak masuk akal, mustahil. Tetapi ini menjadi dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu ya ini percaya kepada perintah-perintah, kepada tuntunan, bimbingan, panggilan yang seringkali tidak dapat kita pahami dengan pikiran kita yang terbatas ini. Tetapi kalau kita melakukannya, ada berkat keselamatan bagi kita semua. Amin. Ini luar biasa. Kemudian bangsa Israel pada waktu menyeberang Laut Kolsom atau Laut Merah itu saudara, ketika mereka melarikan diri dari kejaran Fir'aun, terjebak di antara bangsa Mesir dan Laut Merah pada waktu itu. Lihat pada saat putus asa, pada saat orang Israel udah mulai bersungut-sungut, mati kita di sini. Tuhan membawa kita ke sini untuk mati, untuk dibantai oleh Tuhan. Tetapi Allah menyuruh Musa untuk apa? Untuk mengulurkan tongkatnya kepada Laut Merah itu. Sehingga tongkat itu terbelah menjadi tempat, menjadi jalan bagi bangsa Israel untuk selamat dari kejaran orang-orang Mesir itu, saudara. Ini membutuhkan ketaatan yang sungguh. Bayangkan bagaimana ya tiba-tiba. Dan ini tidak hanya Musa yang harus lolos dalam ujian iman itu.
Tidak harus Musa, tetapi juga seluruh bangsa Israel. Ketika laut itu terbuka, ada jalan, mereka harus berjalan melalui dinding air. Saudara, kalau tidak punya iman, nggak mau jalan itu, saudara. Tetapi ketaatan Musa, ketaatan bangsa Israel telah mendatangkan keselamatan mereka dan kehancuran dari musuh-musuh mereka. Amin. Iman yang berkemenangan adalah iman yang teruji. Iman yang taat pada ujian iman yang tidak biasa. Kemudian kita ingat pada waktu Petrus berjalan di atas air. Ketika Yesus menjumpai para murid dengan berjalan di atas air, maka Petrus dia melihat Yesus dan berkata, "Guru, suruhlah aku berjalan di atas air juga." Lalu Yesus mengundang Petrus untuk turun dari perahu itu, menjumpai dia berjalan di atas air. Ini ujian iman, saudara. Nggak masuk akal, bagaimana aku harus berjalan di atas air? Aku nelayan bertahun-tahun, aku pengalaman dengan air. Siapa yang bisa berjalan di atas air? Tetapi inilah ujian iman lagi, saudara. Tapi ketika Petrus mulai dia percaya, memandang Yesus, dan mulai dia turun dari perahu itu, Petrus berjalan di atas air. Amin, Bapak Ibu. Sekalipun pada akhirnya dia ragu dan dia sempat tenggelam, tetapi segera ditolong oleh Tuhan. Kisah ini juga menggambarkan bagaimana iman dan ketaatan itu memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Tetapi kita juga harus ingat bahwa keraguan seringkali menggagalkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil itu. Makanya taat saja kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita perlu menjaga iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Kita perlu menjaga pandangan kita tetap kokoh kepada Tuhan. Banyak orang yang pada akhirnya tidak lagi rajin karena imannya tidak tertuju kepada Yesus. Ada banyak orang yang tidak lagi setia dengan hal-hal baik yang dilakukannya karena matanya tidak tertuju kepada Yesus. Banyak orang undur karena dia memandang kepada dunia, merasakan cobaan yang berat, tetapi tidak memandang Yesus dalam hidupnya. Ini hal yang sangat-sangat membahayakan kalau kita tidak percaya dan taat kepada perintah Tuhan, sekalipun itu tidak masuk akal. Belum lagi Ananias, pada waktu Ananias diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi Saulus, dia berkata apa? "Tuhan, ini orang penganiaya jemaat. Ini orang datang kemari untuk membunuh umat-Mu. Tapi kenapa Tuhan kau menyuruh aku untuk datang menemui dia dan memberkati dia?" Lihat. Ini ujian iman lagi. Tetapi Ananias taat pada ujian itu, saudara. Dan saat Ananias taat, sekalipun dia bergumul dengan rasa takut, waduh bisa-bisa aku mati ini. Begitu ya. Ini penganiaya jemaat, pembunuh orang-orang percaya. Tetapi karena ketaatan Ananias, saudara, kita melihat apa? Seorang musuh kekristenan menjadi pemberita Injil yang handal. Amin. Seorang yang membenci Yesus menjadi pewarta Injil Yesus Kristus. Lihat, ketaatan kepada perkara-perkara yang tidak biasa, yang adalah perintah Tuhan, itu adalah satu tindakan yang membawa dampak yang jauh melampaui pemahaman kita. Dan ini seringkali memainkan peran dalam rencana Tuhan yang besar untuk keselamatan kita. Saya menemukan bahwa melayani Tuhan yang dibutuhkan adalah taat pada setiap perintah-perintahnya. Dan ketaatan yang mutlak kepada Tuhan itu membawa kepada pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Pelayanan yang berhasil. Bapak Ibu, salah satu seorang yang memiliki peran dalam kehidupan Saulus yang berubah menjadi Paulus itu karena seorang Ananias yang takut,
yang mungkin berpikir aneh ini Tuhan, kok bisa aku harus datang kepada orang yang hendak menangkapku, yang hendak membunuhku. Tetapi tindakan ini telah membawa dampak yang melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Ingin menang dalam setiap pergumulan? Mari lalui ujian iman itu dengan baik. Percaya pada janji-janji Tuhan, percaya kepada bimbingannya, bahkan ketika bimbingan Tuhan itu tampaknya tidak masuk akal atau berbahaya, taat saja, maka engkau akan melihat tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Nah, yang kedua saudara, ternyata iman yang berkemenangan itu adalah iman yang menerima penguatan Tuhan, saudara. Iman yang dikuatkan oleh Tuhan. Jadi iman yang membawa kepada kemenangan adalah iman yang dikuatkan oleh Allah. Tuhan ini tahu loh kondisi Gideon. Gideon sudah maju dengan 300 orang itu. Tapi kalau kamu takut, turunlah bersama dengan Pura ke dekat perkemahan itu. Lalu dengar apa yang mereka katakan. Bapak Ibu, Allah itu luar biasa memperhatikan kehidupan kita. Amin. Allah tahu kondisi hati kita. Allah tahu saat kita takut. Allah tahu saat kita gentar. Allah tahu kalau ada keraguan dalam hidup kita. Dan Allah itu berkenan untuk menguatkan. Turun, aku akan menguatkan imanmu. Dan yang sungguh luar biasa apa Bapak Ibu? Gideon taat kepada cara Tuhan mengingatkan atau menguatkan imannya. Amin. Duh Tuhan, masa gini? Masa aku berdua turun dekat perkemahan? Musuh. Bagaimana kalau ada ronda? Bagaimana kalau ada penjaga yang menangkap kami? Kami cuma berdua, bagaimana Tuhan? Tapi lihat Gideon, dia mau dikuatkan. Bapak Ibu mau dikuatkan oleh Tuhan? Peka terhadap pimpinannya. Orang Amalek itu, orang Midian, orang Amalek dan orang dari timur itu. Lalu dilanggarnyalah perkemahan itu dan porak-poranda. Lalu apa kata temannya? Itu adalah pedang Gideon yang akan menghancurkan bangsa Midian dan sekutunya. Karena Tuhan telah telah menyerahkan orang-orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari timur kepada Gideon. Dan itu menguatkan hati atau iman Gideon. Amin Bapak Ibu. Gideon langsung sujud menyembah kepada Tuhan. Dan dia kembali ke pasukannya dan membagi ke dalam 3 kelompok besar. 100. Dan dengan iman yang dikuatkan itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Gideon mengalami perang kemenangan dalam perang besar itu. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita sedang menghadapi saat-saat sulit, saat-saat kebimbangan, saat-saat ketakutan, saat-saat keraguan. Allah itu dalam kemurahannya itu berkenan memberikan kepada kita kepastian. Memberikan kepada kita penguatan. Terkadang caranya juga tak terduga, kan begitu ya. Tantangan kita adalah apa? Mau enggak kita mendengar Tuhan? Mau enggak kita taat? Mau enggak kita mengenali saat-saat Tuhan mau menguatkan kita dan membiarkan Tuhan menguatkan iman kita? Mau menerima penguatan itu, bersyukur dan bertindak sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada kita. Banyak orang yang tidak peka ya saat Tuhan itu menguatkan imannya. Duh maaf, saya nggak bisa. Oh bisa. Yuk kita berdoa, Tuhan tolong firman diberikan tapi tetap aja nggak mau dikuatkan imannya. Contoh ya, ada orang yang mau melamar kerja. Ayolah, sudah. Lamar, kamu pasti diterima. Enggak mungkin dia mau terima saya. Kayaknya saya nggak cocok di situ. Terima aja, yuk berdoa. Tuhan berkata apa? Saudara, kalau dia nggak mau dikuatkan ya nggak maju, nggak dapat kerja. Tapi saat ada peneguhan dari Tuhan melalui orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan orang itu ketika dia mulai melamar dan dia diterima bekerja,
Itu karena dia mau dikuatkan imannya oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya sudah banyak kali memberi penguatan kepada orang-orang yang bimbang, orang-orang yang baru, orang-orang yang ragu. Saya juga menguatkan anak-anak kami juga. Kalau nggak mau dikuatkan ya nggak maju, saudara. Mau menerima kekuatan dari Tuhan. Dan kalau kita dikuatkan, melangkah, kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara, Tuhan itu menguatkan Musa ketika dia lari dari Fir'aun, ya. Pada waktu dia ada di Midian, selama 40 tahun menggembalakan kambing domba mertuanya Yitro. Pada waktunya Tuhan menguatkan dia melalui semak duri yang menyala. Tuhan berkata apa? Musa, aku menyertai engkau. Percaya padaku. Musa dikuatkan imannya, dan karena semak yang menyala tetapi tidak terbakar itu, saudara, merubah ketakutan Musa menjadi keberanian untuk menghadapi Fir'aun dan dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Amin. Pada waktu Yosua harus memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian itu, maka Allah berkata kepada Yosua, Yosua, hambaku Musa sudah mati, pimpinlah bangsa ini memasuki tanah perjanjian itu. Lalu apa kata firman Tuhan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab aku menyertai engkau dan aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Kalau Yosua menolak untuk dikuatkan oleh Tuhan, enggak Tuhan, bukan saya, aku takut. Maka Yosua tidak akan pernah memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Yosua mau dikuatkan. Saudara ingat Nabi Elia ketika di Gunung Horeb, setelah dia membantai 350 nabi-nabi Baal, saudara, dia hendak dikejar oleh Isabel, dia lari berhari-hari. Pada waktu dia lemah, dia ingin mati. Tuhan, cukup, aku capek lari. Sebaiknya aku mati saja, tetapi Allah datang dengan lemah lembut menepuk pundaknya. Bangun, makan. Perjalananmu masih jauh. Aku menyertai engkau. Saudara, orang yang sudah putus asa mau bunuh diri, kalau dikuatkan oleh Allah dan dia mau terima penguatan itu, dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika Elia bangkit dari ketakutannya karena Allah menguatkan dia dengan firman yang lembut, bangun, ayo makan, ini makan. Makan, jangan takut. Tetap engkau mengikuti perintahku, lakukan kehendakku. Dan itu membawa Elia mengalami kemenangan demi kemenangan. Saat Paulus di penjara di Korintus, Bapak Ibu ya, dia sudah sepertinya kepingin keluar dari kota itu. Tetapi pada satu waktu Tuhan datang kepada Paulus dan berkata, jangan takut Paulus. Jangan takut, jangan diam, beritakan firman, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan dapat menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota itu. Ketika Paulus menerima penguatan dari Tuhan ini, dia 1,5 tahun ada di Korintus, saudara. Lihat, orang yang sudah kepingin meninggalkan kota akibat penganiayaan, tetapi karena mau dikuatkan oleh Tuhan, dia melayani 1,5 tahun lagi dan banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Bapak Ibu mau dikuatkan oleh Tuhan? Amin. Kadang Tuhan berbicara langsung kepada kita melalui Roh Kudus dalam hati kita. Kadang ada pesan yang disampaikan oleh orang lain, jangan takut, ayo semangat, ayo maju, jangan menyerah, jangan mundur dari pelayanan. Allah mengundang kita untuk mendengar, menerima penguatan iman daripadanya. Karena kalau Bapak Ibu sudah mulai ragu dan tidak mau dikuatkan, ngengkelai, gak iso aku Tuhan, ndak bisa, ndak sanggup, dan saudara nggak akan dipakai oleh Tuhan.
saudara tidak akan mengalami kemenangan. Amin. Makanya peka terhadap setiap momen. Kalau Tuhan berbicara menguatkan kita, maju saudara, engkau akan melihat kemenangan atas pergumulan. Berikutnya saudara, iman yang membawa kemenangan adalah iman yang percaya kepada strategi Allah saudara. Ya, Allah itu seringkali membawa kita kepada hal-hal dengan cara-cara yang di luar pemikiran kita. Tetapi saat kita sungguh taat kepada cara-cara Allah, saudara, kita akan mengalami kemenangan yang sifatnya supranatural. Gideon tadi saya sudah singgung. Harus mengurangi pasukannya yang 32.000 orang itu. Dikurangi, dapatlah 10.000 yang sisa. Masih terlalu banyak. Dikurangi lagi, hanya 300 orang saja, saudara. Dan dari 300 orang itu saudara, strategi Allah enggak membawa panah. Ayo kamu bawa panah, harus anak panahnya yang banyak, tabung panah yang cukup karena musuhmu banyak. Ayo bawa pedang, tombak juga, kan seperti itu. Jangan lupa ketapel juga disiapkan karena lawanmu banyak. Jangan lupa juga bawa bawa perisai. Enggak saudara, malah disuruh bawa apa? Bawa kandil, bawa obor, bawa trompet. Bayangkan, lo perang lo kok bawa obor, bawa kandil, bawa trompet. Ini mau perang atau mau bakar sate? Bapak Ibu kadang-kadang, ini sudah saya pernah khotbahkan itu ya, waktu saya mengkhotbahkan di Mazmur itu ya. Menang perang tanpa perang, saudara. Ini cara Tuhan luar biasa ya. Tapi ketika taat, saudara, ketika dia meniup sangkakala, dipukulnya kandil itu prak, kemudian obornya disampaikan, pedang demi Gideon, pedang demi Allah. Tuhan membawa kemenangan yang supranatural. Lihat, mereka mati bergelimpangan tidak karena pedang, tetapi karena kuasa Tuhan. Bapak Ibu, peperangan bagi orang-orang percaya itu bukan pertunjukan kekuatan kita, kemampuan kita, kesanggupan kita. Tapi kemenangan kita atas pergumulan itu adalah karena demonstrasi kuasa Allah dalam setiap kelemahan kita orang percaya. Amin. Yakin Bapak Ibu? Duh mosok ngini iso berhasil ya. Jalan aja Bapak Ibu, Tuhan pasti bisa menolong. Ingat, jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Mungkin dia memanggil kita untuk berperang dengan senjata yang tidak biasa. Dengan apa? Iman. Dengan apa? Doa. Dengan apa? Dengan ketaatan. Ketika kita menjadi orang yang merasa paling lemah, maka kekuatan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Di saat kita merasa paling hina, kemuliaan Tuhan nyata atas kita. Sekali lagi, kemenangan kita bukan berasal dari kekuatan kita sendiri. Kemenangan kita berasal dari kerelaan kita untuk mentaati Allah dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, rela taat kepada Tuhan. Ya, kita ingat Daud dan Goliat itu saudara ya, masa Tuhan memberikan Daud untuk melawan tentara gagah perkasa tinggi besar, hanya dikalahkan oleh seorang Daud yang tidak mau memakai baju perang, yang hanya membawa pengali-ali, membawa ketapel, ya umban dengan 5 batu di kantong umbannya. Allah memberi kemenangan. Dihina, anjingkah aku, kata Goliat, sehingga kamu membawa tongkat untuk mengalahkan aku. Tetapi lihat saudara, Daud menang hanya dengan sekali pukulan. Amin. Ketika Yosua diperintahkan untuk menghancurkan tembok Yeriko dengan cara-cara yang aneh saudara. Tiap hari berkeliling sambil nyanyi selama 6 hari. Hari yang ke-7 berkeliling 7 hari sambil menyanyi. Tiba-tiba tembok itu runtuh tanpa perbuatan tangan manusia.
itu kemenangan supranatural. Amin. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ketul roti jelai. 5 ketul roti jelai dan 2 ekor ikan. Sisanya berapa Bapak Ibu? 12 keranjang. Sekalipun yang makan orangnya seperti saya, nggak cukup 2 piring, tetap sisa berkeranjang-keranjang. Mari, saudara, ikuti cara-cara Allah, sekalipun mungkin itu dipandang lemah oleh dunia. Bro, masa cuman doa kayak gini aku enggak punya modal, cuman iman, cuman taat yang seperti apa? Lakukan saja saudara, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Amin. Yang terakhir, masih yang terakhir. Iman yang berkemenangan harus iman yang rendah hati. Menarik sekali di pasal 8 ayat 1 sampai 3, orang-orang Efraim protes. Kenapa baru sekarang kamu suruh aku untuk berperang? Kenapa tidak dari awal engkau mengajak aku berperang? Kamu enggak beres. Apa kamu ini? Dia marah karena dia tidak dilibatkan sejak dari awal. Gideon tidak mengklaim kemenangannya sebagai kemenangannya sendiri, tetapi kemenangannya sebagai kemenangan orang Efraim juga. Amin Bapak Ibu. Jawabannya luar biasa. Apakah aku ini? Apakah yang telah ku perbuat? Ternyata panen susulan hasilnya lebih besar dari panenku, kan begitu ya. Siapa yang menangkap Oreb? Siapa yang menangkap Sep? Siapa? Bukan aku. Apa yang dapat ku capai? Melebihi dari pencapaianmu. Ini bicara tentang kerendahan hati Bapak Ibu. Menghargai kontribusi orang-orang yang ada di sekitar kita saat kita mengalami kemenangan bersama. Saudara, di gereja ini, kalau kita masih bisa bertahan sampai sekarang ya, pasca pandemi, ibadah masih belum pulih seperti biasa ya, kehadiran. Tapi kalau kita masih bertahan sampai sekarang, bukan karena kerja satu orang, tetapi kontribusi semua orang. Amin. Oh, ini karena aku. Diam kamu, untung kamu masih kasih kesempatan untuk turun dan mengejar orang. Kalau enggak, kamu enggak ada bagian sama. Enggak, Gideon enggak sombong saudara. Tapi dia menghargai kontribusi orang lain. Mari kita dipanggil untuk mengenali dan mensyukuri, merayakan setiap peran orang dalam pekerjaan Tuhan. Masing-masing kita punya bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Saya kemarin sore salut ya melihat beberapa orang tua, ada mama-mama dia naik motor, seret, bawa anaknya kebaktian, kaum remaja, kaum pemuda. Saya lihat seorang bapak bawa mobil, seret, antar anaknya. Saya lihat orang lagi datang, seret. Saudara, antar anak-anak ke gereja. Jadi kalau kebaktian remaja pemuda bisa tetap eksis, ya sekalipun mungkin kesebelasan ya sekarang. Enggak ya? Oh enggak ya, kita ini perang besar ya. Itu bukan hanya karena pengerja hebat, orang-orang tertentu, karena orang tua juga berkontribusi mengantar anak-anaknya. Sampai saya buat status, salut. Ada orang tua yang mau ngajak anak-anaknya atau ngantar anak-anaknya beribadah. Bapak Ibu masih mau setia mengantar anak-anak ke sekolah minggu? Anakku wis gede kabeh om, cucu bagaimana? Cucuku wis gede kabeh om, cicit bagaimana? Mau berkemenangan? Amin. Mari kita mau taat pada Tuhan sekalipun perintahnya di luar nalar kita. Mari kita peka terhadap penguatan Allah dan mari kita mau dikuatkan oleh Allah untuk melakukan perintahnya. Dan mari kita tetap setia melakukan dengan cara-cara Tuhan sekalipun mungkin itu di luar nalar kita. Dan kalau Tuhan memberkati kita, jangan sombong. Amin. Mari kita menghargai setiap kontribusi orang-orang yang ada di bagian kita. Saya sedang menggumuli Filipi lagi, saudara, tentang rasa cukup. Banyak orang yang sudah melupakan kontribusi orang lain. Ya,
melupakan apa yang pernah dilakukan sehingga hidupnya menjadi orang yang berbeda, orang yang lebih baik, tetapi tidak dengan kita, saudara. Kita saling menghargai sebab Tuhan memakai kita semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdiri.